قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Di antara kewajiban yang harus kita lakukan adalah bagaimana menjadi hamba yang bersyukur kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Seorang hamba ketika mereka ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan menyandarkan semua nikmat yang ada hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan di antara bentuk bersyukur kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Semua nikmat yang ada pada diri kita harus disandarkan kepada Allah. Artinya tidak boleh seorang muslim mengatakan nikmat ini aku dapatkan karena hasil usahaku, karena kepintaranku, karena keahlianku. Jauhkan kalimat-kalimat ini, karena kalimat seperti ini tidaklah muncul kecuali dari mereka yang sombong. Dan imamnya orang-orang yang sombong itu adalah Qarun. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Dia dengan sombong dan congkak mengatakan sesungguhnya nikmat yang ada pada diriku ada karena kepintaranku. Seorang muslim, mereka tidak akan pernah mengatakan kalimat ini. Sehingga di antara salah satu kalimat yang paling mulia, yang itu merupakan di antara permata perhiasan yang ada dalam surga, adalah kalimat di mana kita menyandarkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu kalimat tersebut adalah kalimat hauqalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Kalimat ini adalah kanzun min kunuzil jannah. Itu merupakan perhiasan yang ada dalam surga. Artinya seorang hamba mengatakan aku tidak ada apa-apanya kecuali tanpa Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu merupakan di antara bentuk syukur yang pertama ikhwatul Islam, bagaimana kita menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Tidak ada satu pun nikmat yang ada pada diri kalian kecuali semuanya bersumber dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, di antara bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kalimat pujian yang paling indah adalah kalimat alhamdulillah. Kalimat alhamdulillah ikhwatul Islam adalah kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu diambil dari kalimat atau diambil dari nama Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya di antara seorang hamba dikala mereka ingin memuji Allah Subhanahu wa taala, hendaklah mereka memperbanyak mengucapkan alhamdulillah. Kemudian di antara bentuk kita bersyukur kepada Allah yang ketiga adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang paling berat di antara syukur. Kalau kita ingin bersyukur kepada Allah, maka wajib hukumnya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama mudah dilakukan, yang kedua juga tidak sulit dilakukan, tapi yang ketiga disitulah banyak manusia yang gagal menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga Allah menyebutkan di Al-Quran, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Orang yang bersyukur itu hanya sedikit saja. Artinya mereka yang bersyukur dengan beribadah itu hanya sedikit sahaja. Karena memang hakikat syukur yang sebenarnya adalah bagaimana kita beribadah dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ikhwatul Islam, salawat berikan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kewajiban yang tidak boleh kita lewatkan dan kita lalaikan. Dan kita pun tidak ingin menjadi hamba yang kikir, umat yang kikir kepada nabinya. Yaitu hendaklah kita senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita senantiasa menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk kedekatan kita dengan Nabi adalah bagaimana ukuran kita mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Artinya kalau kita jarang mengucapkan kalimat ini, berarti kita sudah memiliki jarak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan minal jafa an yuzkar 'inda rajul falam yusalli alaihi. Di antara bentuk keringnya, sudah mulai jaraknya atau jauh jaraknya antara seorang hamba dengan Nabi ketika mereka tidak lagi mau mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ikhwatul Islam, kita senantiasa melatih lisan dan lidah kita ini bagaimana selalu dan senantiasa tiada hari yang kita lewati kecuali berkali-kali kita harus mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Minimal ikhwatul Islam
10 kali di pagi hari, 10 kali di sore hari, sesuai dengan yang tertera di dalam zikir pagi dan sore. Di dalam zikir pagi dan sore, yang mana zikir ini merupakan zikir yang dianjurkan bagi kaum muslim untuk merutinkannya. Di pagi hari mereka membacanya, di sore hari mereka juga membacanya. Dan di antara merutinkan zikir pagi dan sore adalah mengucapkan minimal 10 kali di pagi hari, mengucapkan salawat kepada Nabi, dan 10 kali di sore hari dikala kita juga mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ikhwatul Islam, minimal seorang hamba mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi 20 kali sehari semalam. Maka senantiasa hendaklah kita mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu masih berkaitan dengan Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pembangunan Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang pertama kali dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah. Sebelumnya kita telah menjelaskan ikhwatul Islam bahwa kota Madinah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kota Madinah dua hal yang berjodoh. Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Madinah dan itu merupakan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam sebuah hadis yang sangat indah ikhwatul Islam, "Umirtu bi qaryatin ta'kulul qura yaquluna laha Yathrib wa hiya al-Madinah." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Umirtu bi qaryah." Sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke sebuah daerah, ke sebuah kampung, qaryah, ta'kulul qura, yang mana daerah tersebut di antara salah satu sifatnya adalah ta'kulul qura. Ta'kulul qura itu artinya daerah yang akan memakan daerah-daerah yang lainnya. Umirtu bi qaryatin ta'kulul qura. Aku diperintahkan untuk hijrah ke sebuah daerah yang memakan daerah-daerah yang lainnya. Sehingga di antara salah satu nama kota Madinah adalah Al-Qaryah. Sebagaimana di antara salah satu nama kota Mekah adalah Al-Qaryah. Jadi Mekah dan Madinah kadang-kadang ada di antara mereka yang memiliki nama yang sama. Salah satunya Madinah disebut dengan Al-Qaryah, Mekah juga disebut dengan Al-Qaryah. Sebagaimana Mekah disebut dengan Al-Amin, maka Madinah juga disebut dengan Al-Amin. Sebagaimana Mekah disebut dengan Al-Balad, maka di sini juga disebut dengan Al-Balad. Dan itu merupakan di antara kesamaan antara Mekah dan Madinah, yang mana ada beberapa nama yang mereka mirip atau sama namanya. Dan salah satunya adalah Al-Qaryah. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu bi qaryatin ta'kulul qura." Sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk hijrah ke sebuah daerah yang mana daerah tersebut akan memakan daerah-daerah yang lainnya. Nah, dari kalimat memakan itu juga ada nama kota Madinah. Sehingga di antara salah satu nama kota Madinah adalah Akalatul Qura, yaitu daerah yang akan memakan daerah-daerah yang lainnya. Apa maknanya? Bahwa Madinah akan menjadi ibu kota kaum muslimin. Bahwa Madinah akan menjadi daerah yang di sana semua orang akan berbondong-bondong untuk datang ke sana. Yang mana Madinah akan dijadikan tumpuan oleh kaum muslimin. Sehingga daerah-daerah yang ada di sekitar kota Madinah, mereka akan menjadikan Madinah sebagai rujukannya. Dan itu sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, "Umirtu bi qaryatin ta'kulul qura." Sesungguhnya aku diperintahkan hijrah ke sebuah daerah yang akan memakan daerah-daerah yang lainnya. Makanya ingat ikhwatul Islam, ini adalah di antara nama kota Madinah yang mungkin jarang kita mendengarkannya, yaitu Akalatul Qura, Akalatul Buldan, daerah yang akan memakan daerah-daerah yang lainnya. Kemudian yaquluna laha Yathrib. Mereka menamakan daerah tersebut dengan Yathrib karena memang Madinah tidak pernah dinamakan dengan Madinah kecuali setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di sini. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di sini, maka baru Madinah disebut dengan Madinah. Sebelumnya Madinah dikenal dengan Yathrib. Dan Yathrib itu ikhwatul Islam diambil dari dua suku kata. Diambil dari kata-kata tasrib, diambil dari kata-kata as-sarbu, as-surdu atau as-sirbu atau as-surbu. Tasrib, Yathrib itu diambil dari dua kalimat ini. Diambil dari tasrib. Tasrib itu artinya adalah penghinaan, cacian, cemoohan.
Sedangkan saroba itu artinya adalah pembunuhan. Artinya dari sisi manapun diambil maknanya, maka Yathrib memiliki makna yang tidak bagus. Jadi kata Yathrib adalah kalimat yang tidak bagus maknanya, sehingga kaum muslimin mereka tidak boleh menamakan Madinah dengan Yathrib setelah Nabi SAW ada di sini. Karena kalimat Yathrib itu tidak ada bagus artinya dari segi manapun, dari sudut pandang manapun. Yathrib itu artinya antara penghinaan, cacian, pelecehan, pembunuhan, dan memang itu yang terjadi di daerah Yathrib sebelum Nabi SAW ada di sini. Makanya daerah Yathrib itu ikhwatul Islam adalah daerah yang tidak aman dahulu kalanya, sama dengan daerah-daerah yang lainnya. Terjadi pembunuhan, setiap tahun ada pertempuran, pertikaian, karena memang itu diambil daripada kalimat Yathrib. Dan memang itu artinya, sehingga dikala Nabi SAW datang ke sini, maka yang pertama kali dilakukan oleh Nabi merubah namanya. Sehingga Nabi mengatakan, umirtu biqaryatin ta'kul qura. Sesungguhnya Allah memerintahkan diriku untuk hijrah ke sebuah daerah, yang mana daerah tersebut akan memakan daerah-daerah yang lainnya. Yaquluna laha Yathrib. Mereka menamakan dengan Yathrib. Artinya mereka, bukan kita. Berarti kita tidak boleh lagi menamakan Madinah dengan Yathrib. Yaquluna laha Yathrib wa hiya Al-Madinah. Sedangkan nama yang sesungguhnya adalah Al-Madinah. Dan dari hadis potongan singkat ini ikhwatul Islam, maka banyak muncul nama-nama kota Madinah. Yang pertama qaryah, yang kedua Akalatul Qura atau Akalatul Buldan, dan itu merupakan di antara nama-nama yang ada pada kota Madinah. Artinya ikhwatul Islam, dari hadis ini dapat kita ambil pelajaran bahwa Nabi SAW datang ke sini adalah dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Allah yang memilihkan Madinah sebagai tempat tinggal Nabi SAW, dan Allah juga yang memilihkan Madinah, di mana Nabi akan tinggal di dalam kota Madinah untuk selama-lamanya, dan Nabi tidak akan pernah keluar darinya. Nabi tidak akan pernah meninggalkan Madinah, terkhusus di kala Nabi SAW wafat. Setelah Nabi wafat, ikhwatul Islam, Nabi tidak akan pernah keluar dari kota Madinah untuk selama-lamanya. Jadi tidak pernah ada yang namanya sejarah Nabi keluar, kemudian Nabi pergi ke sana, Nabi pergi ke sini, Nabi pergi ke barat, Nabi pergi ke timur, Nabi pergi ke utara, Nabi pergi ke selatan. Itu tidak ada ceritanya. Di masa hidup saja Nabi tidak pernah keluar, apalagi di masa Nabi telah dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Di masa hidup Nabi tidak pernah meninggalkan kota Madinah karena terlalu cinta kepada kota Madinah, kecuali untuk dua perkara. Yang pertama untuk berjihad di jalan Allah, dan yang kedua untuk beribadah di Makkah Al-Mukarramah. Selain itu, Nabi tidak akan pernah meninggalkan Madinah. Kenapa demikian? Karena Nabi sayang kepada kota Madinah. Nabi tidak ingin berpisah dari kota Madinah. Bahkan Nabi membuat janji dengan penduduk Madinah, sebuah ungkapan yang sangat indah, al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Itu adalah ungkapan yang disebutkan oleh Nabi SAW, perjanjian Nabi dengan penduduk Madinah. Al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Hidup ini akan bersama kalian selalu, dan kematianku ini atau wafatku juga akan berada di tengah-tengah kalian. Artinya bukti cinta Nabi SAW kepada kota Madinah. Nabi tidak akan pernah meninggalkan Madinah untuk selama-lamanya. Dan kita selalu mengulang dan akan kembali mengulang bahwa setiap kita yang ada di kota Madinah, kita sedang menjadi tetangga Rasulullah SAW, atau yang disebut dengan jiwa Rasulullah SAW. Dan itu merupakan di antara salah satu kemuliaan yang Allah hadiahkan kepada kita bersama ketika kita pernah menjadi tetangga Nabi di dunia, yang mana tujuan kita semuanya sama, yaitu bagaimana bisa menjadi tetangga Nabi di dalam surga untuk selama-lamanya. Oleh karenanya, setiap kita yang datang ke kota Madinah, ingat Nabi SAW ada di sana. Jasad Nabi SAW sempurna, tidak satu pun yang bisa menyentuh jasad Nabi yang mulia. Bahkan Allah mengharamkan tanah untuk menyentuh jasad Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah mengharamkan tanah untuk menyentuh jasad para nabi dan para rasul. Dan para nabi dan para rasul yang paling mulia adalah Rasulullah SAW. Dan itu merupakan di antara kemuliaan kita yang ada di kota Madinah, menjadi tetangga Rasulullah SAW, yang mana membuat kita akan senantiasa semangat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, karena kita berada di kampung halaman Rasulullah SAW. Jarak kita dengan Nabi SAW hanya beberapa langkah saja. Oleh karena itu, kita senantiasa mengatakan saling memberikan manfaat atau memanfaatkan momen yang ada untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ikhwatul Islam,
ketika Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, yang mana itu merupakan di antara pilihan Allah Azza wa Jalla. Artinya Allah yang memilihkan Madinah untuk Nabi. Apa yang terjadi ikhwatul Islam? Maka yang pertama kali dilakukan oleh Nabi SAW adalah membangun Masjid Nabawi. Dan kita kembali membacakan hadisnya ikhwatul Islam. Itu hadis yang dibawakan oleh sahabat Anas bin Malik, karena Anas bin Malik adalah orang yang menyaksikan Nabi dan para sahabatnya membangun kota Madinah. Anas bin Malik adalah salah seorang pembantu Nabi SAW yang masyhur. Karena pembantu Nabi itu banyak. Pembantu Nabi itu maknanya mereka yang menawarkan dirinya untuk menolong Nabi SAW. Artinya tidak sebagai pembantu yang diberikan upah, atau pembantu yang artinya tidak sama dengan pembantu-pembantu yang lainnya. Makanya disebut dengan khadim Rasulullah SAW. Dan rata-rata yang menjadi pembantu Nabi itu adalah anak-anak yang umurnya 10 tahun, 15 tahun. Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, Rabi'ah dan yang semisalnya, semua mereka adalah pembantu Nabi SAW. Artinya mereka ingin membantu, mengurus keperluan Nabi SAW. Dan salah satunya adalah Anas bin Malik. Makanya para pembantu Nabi ini, mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, bisa membantu Rasulullah SAW. Dan rata-rata semua mereka mendapatkan hadiah dari Nabi. Dan hadiah yang paling indah dari Nabi untuk umatnya, terkhusus untuk membantunya, adalah doa. Semua pembantu Nabi SAW, mereka mendapatkan doa yang luar biasa. Anas bin Malik misalnya, apa doa Nabi SAW untuk dirinya? Dia tidak pernah diberikan upah kalau bahasa kitanya. Tapi hadiah terindah dari Nabi untuk dirinya adalah doa. Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan keberkahan kepadanya, keberkahan dalam umurnya, keberkahan dalam hartanya, keberkahan dalam keturunannya. Sehingga dengan doa Nabi SAW, orang yang panjang umurnya adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik itu lebih daripada 100 umur, artinya panjang umurnya. Dan umur panjang itu ikhwatul Islam, umur panjang karena ada orang yang panjang umurnya namun sakit-sakitan. Ada orang yang panjang umurnya tapi mereka tetap beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Anas bin Malik tidak demikian keadaannya. Dia tetap diberikan kekuatan berkah karena doa Nabi SAW, sehingga dia panjang umurnya. Kemudian banyak harta dan barokah hartanya. Kemudian banyak keturunannya. Bahkan keturunannya lebih daripada ratusan keturunannya. Itu berkat daripada doa Rasulullah SAW. Kemudian juga yang membantu Nabi SAW adalah sahabat Abdullah bin Abbas. Kita tahu Abdullah bin Abbas adalah sepupu Nabi, tapi dia juga membantu Nabi SAW. Dan dia juga terhitung orang yang membantu Rasulullah SAW. Apa yang dia dapatkan? Juga doa. Apa doa Nabi SAW untuk sahabat kecil ini? Nabi SAW berdoa kepada Allah. Dan doa ini disebutkan oleh Nabi setelah dia mencarikan air. Karena di malam hari yang selalu menyediakan air untuk Nabi adalah Abdullah bin Abbas. Sehingga setiap kali Nabi ingin mandi atau Nabi ingin salat malam, maka air sudah tersedia. Artinya Abdullah bin Abbas ini tidak tidur, sengaja senantiasa menyiapkan kebutuhan Nabi. Maka dari saat itulah Nabi memberikan hadiah yang indah untuknya. Apa hadiah tersebut? Doa. Apa doa Nabi untuknya? Allahumma faqihhu fid din wa'alimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan dia tentang agama, kemudian pahamkan dia tentang tafsir ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang paling faqih dalam agama Allah adalah Abdullah bin Abbas. Dan orang yang paling tahu tentang tafsir Quran adalah Abdullah bin Abbas. Maka dia disebut dengan turjumanul Quran, yang menterjemahkan Al-Quran. Menterjemahkan Al-Quran itu maknanya yang mentafsirkan Al-Quran. Sehingga apabila kita mendapatkan tafsir dari Abdullah bin Abbas, maka sami'na wa ata'na, sudah selesai. Karena dia adalah orang yang didoakan oleh baginda Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia adalah orang yang faqih dalam masalah agama. Itu hadiah dari Nabi untuknya. Begitu juga Rabi'ah, dia juga membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi memberikan hadiah kepadanya. Maka sahabat kecil ini, dia meminta hadiah yang sangat luar biasa. Biasanya anak kecil ikhwatul Islam, mereka meminta hadiah mainan, uang jajan, ataupun yang semisalnya, atau makanan. Namanya anak kecil, umurnya masih 9 atau 10 tahun. Anak kecil, belum balik kalau bahasa kitanya. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi memberikan hadiah kepadanya, dan Nabi mengatakan, silakan kamu minta, apa yang kamu minta? Apa jawaban sahabat kecil ini yang selalu membantu Nabi SAW? Nabi dikejutkan dengan permintaannya. Maka dia pun mengatakan, uridu murafaqataka fil jannah. Yang aku minta ya Rasulullah, aku ingin
menjadi tetanggamu di dalam surga. Sehingga Nabi kaget dengan permintaannya. Anak kecil tiba-tiba meminta sesuatu yang di luar daripada kebiasaannya. Ya Rasulullah, aku tidak meminta dunia, aku tidak meminta mainan, uang jajan, makanan, tidak. Tapi aku meminta bagaimana diriku bisa selalu bersamamu sampai ke dalam surga. Kemudian Nabi mengatakan, "Awa ghaira dzalik?" Apakah tidak ada lagi permintaan yang lain? Maka dia mengatakan, "Huwa dzak." Itulah permintaanku ya Rasulullah, tidak ada yang lain. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau memang itu yang kamu minta, a'inni ala nafsika bi kasratis sujud. Kalau memang itu yang kamu inginkan, maka bantulah aku dengan dirimu untuk memperbanyak sujud. Artinya dia pasti menjadi tetangga Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surga sesuai dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Artinya demikianlah ikhwatul Islam, orang-orang yang membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berlomba-lomba menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukan menginginkan dunia, tapi mereka menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terkenallah orang-orang yang membantu Nabi, salah satunya adalah sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan juga bonus bagi mereka yang senantiasa membantu Nabi, mereka banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat-sahabat yang tadi kita sebutkan, mereka masih kecil, tapi mereka termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Salah satunya adalah Anas bin Malik. Makanya setiap kali kita baca hadis Nabi, pasti ada riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Mengapa demikian? Karena semenjak Nabi berada di kota Madinah, dia dijadikan sebagai hadiah dari orang tuanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membantu keperluan sehari-hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini ikhwatul Islam juga diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, karena pertama kali Nabi datang ke sini Anas bin Malik yang menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu? "Tsumma innahu amara bi bina'il masjid fa arsala ila mala'i bani Najjar." Kemudian ikhwatul Islam, sesampainya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk membangun masjid. Kemudian maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari lokasinya, yang mana lokasi pembangunan masjid atau tanahnya milik kabilah Bani Najjar. Dan kemarin kita telah menyebutkan kabilah Bani Najjar adalah kabilah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalur nenek ayahnya. Karena memang nenek ayah Nabi artinya ayahnya neneknya Abdullah yang berada di kota Madinah. Berarti mereka adalah kabilah Nabi, akhwal Nabi, bukan ammun Nabi. Sehingga pernah Nabi SAW berjumpa dengan salah seorang kabilah ini. Kemudian dia ingin meninggal atau hendak meninggal ketika Nabi SAW baru datang ke kota Madinah. Maka Nabi SAW mengatakan, "Ya Khal." Kemarin kita menyebutkan Khal dengan am. Kalau saudara ayah namanya paman, saudari ayah namanya bibi. Karena di dalam bahasa Arabnya ammun wa ammatul. Kalau saudara daripada ibu, khalun. Kalau saudari, khalah. Kalau diterjemahkan juga sama, artinya paman dan ibu, tapi dari jalur ibu. Kemudian ikhwatul Islam, ada salah seorang Bani Najjar yang hendak meninggal. Maka apa kata Nabi? "Ya Khal." Wahai Khali. Khali itu adalah saudara daripada ibunya. Maka orang ini mengatakan, "Am." Tidak, aku adalah am kamu atau paman kamu dari jalur ayah. Maka Nabi mengatakan, "Tidak, dari jalur ibu, Khal." Maka Nabi kembali mengulang Khal. Kemudian setelah memanggilnya, apa kata Rasulullah SAW? "Qul la ilaha illallah." Ucapkanlah la ilaha illallah. Maka Khal Nabi SAW ini, "Huwa khairul li." Dia pun mengatakan, "Apakah kalimat ini baik bagiku?" Maka Nabi mengatakan, "Baik, bahkan bisa menyelamatkan dirimu dari api neraka." Kemudian dia pun mengucapkan kalimat ini, dan pada akhirnya dia pun wafat setelahnya. Artinya ikhwatul Islam, itu adalah dari kabilah Bani Najjar. Dan kabilah Bani Najjar adalah kabilah yang paling dimuliakan oleh Nabi SAW. Di samping mereka mulia, di samping mereka juga ada hubungan dengan Rasulullah SAW dari jalur neneknya ayah Rasulullah SAW. Dari jalur nenek ayah Nabi, Abdullah ayah Nabi. Nenek Abdullah ini berasal dari Madinah dan berada di Madinah atau di Yathrib, sehingga itu merupakan di antara kabilah Bani Najjar. Dan di Madinah ada kabilah Bani Najjar, Bani Ashhal, Bani Sa'idah, Bani Al-Harith, dan Bani-Bani yang lainnya. Namun yang paling mulia adalah dari Bani Najjar. Dan semua orang Ansar
kabilah dari manapun mereka berasal, mereka semuanya adalah orang-orang yang mulia, kata Rasulullah SAW. Karena memang orang Ansar ini ikhwatul Islam adalah orang yang telah merupakan atau orang yang telah bersumpah setia kepada Nabi SAW. Makanya kita kenal dengan istilah bai'at. Orang-orang Madinah atau yang kita kenal dengan orang Yathrib, mereka telah membai'at Nabi SAW 2 kali. Makanya terkenal dengan yang namanya bai'at Aqabah. Bai'at Aqabah itu terjadi di sebuah tempat yang namanya Aqabah. Di mana Aqabah? Aqabah itu ikhwatul Islam di Mina. Karena Aqabah itu ada 2. Yang pertama Aqabah yang ada di Mina, batasan antara Mina dengan Mekah. Yang kedua Aqabah yang ada di Sa'diyah atau yang kita kenal dengan Taif. Sama-sama disebut dengan Aqabah. Nah, Aqabah ini terjadi dekat Mina, maka disebut dengan Jamarat Aqabah, yaitu jumrah Aqabah, jumrah yang paling besar. Bukan bentuknya yang besar, tapi namanya besar. Namanya besar, kecil, tengah, besar. Semua ukurannya sama, tapi itu hanya sekedar penamaan untuk membezakan antara satu dengan yang lainnya. Nah, di saat itulah ikhwatul Islam ada yang namanya bai'at Aqabah. Dan bai'at Aqabah ini kita tahu Nabi pada tahun 12 dari kenabian, artinya setelah 12 tahun Nabi berada di Mekah, dakwah Nabi tidak kunjung diterima. Bahkan Nabi mendapatkan kezaliman. Orang-orang Mekah mereka selalu menzalimi Rasulullah SAW. Kemudian ikhwatul Islam, maka Nabi berusaha untuk menawarkan dakwah kepada orang-orang yang datang di kala melaksanakan ibadah haji. Karena memang biasanya ibadah haji itu ikhwatul Islam adalah ibadah yang selalu dan akan selalu dilakukan oleh siapapun, semua manusia. Bahkan orang jahiliyah mereka juga berhaji. Karena haji ini diwajibkan semenjak Nabi Ibrahim mengangkat bangunan Ka'bah. Karena Allah yang menyebutkan wa'adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijala. Umumkan kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji, maka mereka akan datang berbondong-bondong. Ada yang berjalan kaki, ada yang menggunakan kendaraan dari tempat yang sangat jauh, dari tempat yang sangat dekat, semuanya min kulli fajjin amik. Mereka semuanya akan datang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim. Nah, ibadah haji ini selalu ada dan selalu ada. Bahkan itu juga ada di kala Nabi SAW atau di zaman jahiliyah. Mereka juga melaksanakan ibadah haji. Dan orang-orang juga melaksanakan ibadah haji. Bahkan kalimatnya sama. Awal kalimatnya sama. Mereka juga mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Kita juga mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Jadi mereka tahu tentang Allah Azza wa Jalla. Makanya orang-orang jahiliyah mereka lebih disebut dengan orang-orang musyrikun. Orang musyrikun itu, kenapa mereka lebih disebut dengan orang musyrikun? Kenapa mereka tidak disebut dengan kafirun? Karena setiap orang musyrikun mereka sudah pasti orang kafirun. Tapi bukan setiap orang kafirun mereka belum tentu musyrikun. Paham maknanya? Kita ulang lagi ya ikhwatul Islam. Setiap orang yang musyrikun mereka kafirun. Dan setiap kafirun belum tentu musyrikun. Orang musyrikun itu ikhwatul Islam, kenapa disebut dengan yang demikian? Kenapa kita bezakan antara musyrikun dengan kafirun? Karena orang yang mensyirikatkan Allah artinya mereka tetap beribadah kepada Allah. Orang jahiliyah mereka beribadah kepada Allah atau tidak? Orang jahiliyah sebelum Nabi diutus menjadi Nabi dan menjadi Rasul, mereka beribadah atau tidak? Beribadah kepada Allah. Mereka tawaf, mereka mengucapkan labbaik Allahumma. Mereka beribadah kepada Allah. Tapi di samping itu juga mereka beribadah kepada selain Allah Azza wa Jal. Makanya ada sebuah hadis yang sangat indah ikhwatul Islam. Ini untuk kita bersama. Karena memang ada kalimat yang sangat mulia diajarkan oleh Nabi kepada salah seorang sahabat yang bernama Husain Al-Khuzai. Namanya Husain Al-Khuzai, anaknya namanya Imran. Makanya Imran ini banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Imran bin Husain. Karena ayahnya Husain, jadi cerita tentang ayahnya. Jadi Husain ini ikhwatul Islam, perhatikan kisah ini baik-baik. Husain ini sebelum dia masuk Islam, dia pernah bertemu dengan Nabi. Dan Nabi bertanya kepadanya, wahai Husain, kam ilahan ta'bud? Berapa Tuhan yang kamu sembah? Berapa Tuhanmu? Berapa yang kamu sembah? Maka Husain ini mengatakan, sittatun fil ardi wa wahidatun fis sama'. Tuhan yang aku sembah 6 di bumi, 1 di langit. Ini adalah jawaban daripada Husain. 6 di bumi, 1 di langit. Di bumi tentunya ilah-ilah yang mereka buat, ilah-ilah yang mereka sembah, Al-Lat, Al-Manat, Al-Hubal, Al-Uzza dan yang semisalnya, sesuai dengan nama-nama yang mereka namakan pada dirinya. Sedangkan yang di langit tentunya jawabannya adalah Allah Azza wa Jalla. Kemudian ikhwatul Islam,
Apalagi kata Nabi SAW, kalau kamu sedang menghadapi masalah yang berat dalam hidupmu, atau kalau kamu ingin menggantungkan harapan, rasa takut dan rasa harap yang sesungguhnya, ilah mana yang akan kamu cari? Apa kata Husain? Alladhi fis sama, maka aku akan menghadap kepada Rabb yang ada di langit. Artinya dia tinggalkan 6 ilah yang ada di bumi. Maknanya apa, ikhwatul Islam? Dia menyembah Allah Azza wa Jal, tapi di samping itu juga dia menyembah selain Allah, maka disebut dengan musyrikun. Musyrikun itu artinya syarikat. Syarikat itu untuk Allah ada bagiannya, untuk manusia juga ada bagiannya, maka disebut dengan syarikah. Syarikah itu kerjasama, dan Allah tidak butuh syarikah. Allah, Allahu Ahad. Kemudian ikhwatul Islam, apa kata Nabi SAW? Kalau kamu mau masuk Islam, aku akan ajarkan kepadamu sebuah kalimat yang akan memberikan kepadamu manfaat dunia akhirat. Husain ini pada waktu itu belum lagi masuk Islam, tapi dia penasaran dengan ucapan Nabi SAW. Maka setelah dia masuk Islam, dia langsung mencari Nabi. Ya Rasulullah, aku sudah masuk Islam, dan dulu kamu berjanji kalau aku masuk Islam, ajarkan kepada kalimat yang akan memberikan manfaat dunia akhirat. Maka apa kata Rasulullah SAW? Ucapkanlah, Allahumma alhimni rushdi wa qini syarra nafsi. Kalimat yang tidak panjang, ikhwatul Islam. Doa agar kita kuat di dalam beragama. Karena dalam beragama ini butuh kekuatan. Kadang-kadang kita lemah, kadang-kadang kita malas, kadang-kadang sholat malas, kadang sholat subuh susah bangunnya, kadang kita sholat itu bersedekah malas, kadang berpuasa kadang-kadang malas. Maka di antara salah satu obatnya adalah mengucapkan doa ini, Allahumma alhimni rushdi, Allahumma alhimni rushdi wa qini syarra nafsi, Allahumma alhimni rushdi wa qini syarra nafsi. Ada yang hafal doanya? Allahumma alhimni rushdi wa qini syarra nafsi. Doa ini kita butuhkan semuanya, karena doa ini untuk memberikan kekuatan kepada kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah kita senantiasa berdoa, karena ini adalah doa yang memberikan manfaat. Doa yang singkat tapi manfaatnya banyak sekali di dunia dan di akhirat. Dan salah satunya dikala kita malas-malasan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka di saat itulah kita bermohon kepada Allah Azza wa Jalla. Kita pun menyebutkan Allahumma alhimni rushdi wa qini syarra nafsi, Allahumma alhimni rushdi wa qini syarra nafsi. Ada yang hafal? Silakan. Allahumma alhimni rushdi. Sedikit lagi. Allahumma alhimni rushdi. Sebelumnya kita berikan dulu ya kepada yang lain. Silakan. Wa apa? Waqini syarra nafsi. Ada waqini ya. Waqini itu artinya jaga, yaitu fi'il amar yang hanya satu kata, qi asalnya qi. Waqini, waqina, yani waqini syarra nafsi. Ya Allah, Allahumma alhimni, berikan kepadaku ilham rushdi, kekuatan rushdul, kepintaran. Karena orang yang pintar itu adalah mereka yang mau beribadah kepada Allah, dan orang yang tidak mau beribadah kepada Allah adalah orang yang bodoh. Makanya tingkat kebodohan adalah mereka yang tidak mau berubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla, sepintar apapun dia. Tapi kalau tidak beribadah kepada Allah, maka dia adalah orang yang puncaknya kebodohan, mereka yang tidak mau menyembah Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita diajarkan kalimat ini, berikan kepadaku kepintaran. Pintar itu dalam masalah agama adalah mereka yang paling taat kepada Allah Azza wa Jalla dengan ubudiyah. Walaupun dia menghafal sulit, walaupun dia tidak bisa menghafal Quran atau tidak bisa menghafal doa ini, tapi kalau dia tetap beribadah kepada Allah, dialah orang yang pintar sesungguhnya. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma alhimni rushdi wa qini syarra nafsi. Allahumma alhimni rushdi wa qini syarra nafsi. Baik, Masya Allah, 2 orang tadi ya. Silakan. Satu sana, satu saya. Masya Allah, 2 orang. Tapi ikhwatul Islam, kita kembalikan lagi kepada pembahasan yang tadi kita sebutkan, bahwa orang-orang musyrikun, mereka beribadah kepada Allah. Ingat itu baik-baik. Orang musyrikun di zaman jahiliyah, mereka juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami? Di antara bentuknya apa? Di salah satunya adalah mereka selalu melaksanakan ibadah haji. Jadi haji itu bukan hanya diwajibkan kepada kaum muslimin. Haji itu semenjak zaman dahulu kala sudah diwajibkan. Dan kalimat yang mereka ucapkan juga sama, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kalimat yang kita ucapkan itu juga kalimat yang mereka ucapkan.
Namun mereka tambah, illa syarikan huwa lam tamliku huwa ma malak. Ya Allah, kami jawab seruanmu yang tidak ada syarikat bagimu kecuali syarikat yang kau izinkan untuk dirimu. Allah tidak pernah mengizinkan syarikat untuk dirinya, tapi itu hanya dibuat-buat oleh orang-orang jahiliyah. Kemudian ikhwatul Islam, kesempatan ini dimanfaatkan oleh Nabi untuk berdakwah. Setiap ada yang datang dari kabilah luar, maka Nabi akan menawarkan diri. Nabi akan menawarkan diri, maukah kalian mendengarkan apa yang akan aku sampaikan? Setiap kali ada kabilah yang datang menunaikan ibadah haji, maka mereka akan menawarkan diri, atau Nabi akan menawarkan diri, maukah kalian duduk mendengarkan apa yang akan aku sampaikan? Dan rata-rata setiap kabilah jawabannya sama, tidak mau mendengarkannya. Mengapa demikian? Karena Nabi sudah dituduh dengan tuduhan yang bukan-bukan. Nabi dibilang sebagai tukang sihir, dukun, tukang santet, orang gila, pendusta, semuanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Kami tahu bagaimana perkataan mereka. Orang-orang menuduh Nabi, membuat hati Nabi sedih. Nabi bukan berarti tidak bersedih. Kita saja kalau dibilang orang gila, apa yang harus kita lakukan? Kamu gila. Apa yang harus kita lakukan? Paling tidak kita kita pukul. Kamu tukang santet, kamu ini gila, kamu tukang sihir, kamu dukun, kamu peramal. Itu semua telah didapatkan oleh Nabi SAW. Semuanya diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi dakwah Nabi itu bukan mudah. Nah, sehingga dengan gelar ini, setiap suku yang datang ke kota Mekah, mereka tahu, karena yang namanya Muhammad itu hanya satu di dunia pada waktu itu. Jadi apabila disebut dengan Muhammad, orang tahu, karena tidak ada yang namanya Muhammad kecuali Nabi. Dan setiap orang atau orang-orang Mekah, mereka juga melakukan cara mereka untuk agar dakwah Nabi tidak tersebar. Maka mereka pun menyebarkan isu, nanti kalau kalian datang ke Mekah, ada yang namanya Muhammad, ketahuilah, kalau Muhammad itu datang, dia itu orang gila, tukang dusta, tukang ngibul kalau bahasa kitanya, kemudian tukang santet, tukang sihir, semuanya. Kalau seandainya Nabi sudah diberikan sifat-sifat yang buruk, siapa yang mau mendengarkan Nabi SAW? Tentu tidak ada. Maka setiap kabilah yang datang melaksanakan ibadah haji, setiap kali ditemui oleh Nabi, jawabannya sama, tidak, kami tutup telinga. Dan itu jawaban yang sama untuk umat-umat sebelumnya. Umat-umat sebelumnya, dikala Nabi mereka berbicara, mereka meletakkan bukan hanya sekedar menutup telinga, karena kalau telinga ditutup masih lumayan bisa didengarkan sedikit, tapi mereka letakkan pakaian, kemudian mereka tutup lagi. Artinya betul-betul mereka tidak mendengarkan satu kalimat pun. Kemudian ikhwatul Islam, tiba-tiba datanglah dari suku atau dari Yathrib pada waktu itu. Orang Yathrib ini jawabannya berbeza dari yang lain. Orang Yathrib ini ikhwatul Islam jawabannya lain. Ketika mereka juga mendapatkan kabar yang sama, bahwa Muhammad itu orangnya sifatnya seperti ini, A, B, C, dan D. Kemudian dikala Nabi, mereka bertemu dengan Nabi. Karena Nabi itu ikhwatul Islam, siapapun yang melihat Nabi, siapapun, maka mereka pasti langsung jatuh cinta kepada Nabi SAW. Karena tidak ada sifat-sifat buruk pada Nabi. Wajah Nabi itu lebih indah daripada bulan purnama di malam hari. Kita tidak melihat keindahan bulan purnama di malam hari karena sudah banyak cahaya di zaman kita, sudah banyak lampu. Tapi kalau zaman yang tidak ada cahaya, ikhwatul Islam, coba bayangkan ada bulan purnama di malam 15, itu sangat indah. Wajah Nabi lebih indah daripada semuanya. Makanya kadang-kadang Nabi disebut dengan Badrun. Badar itu, bulan Badar itu artinya bulan yang sempurna, dan Nabi lebih indah daripada itu semua. Sehingga kadang-kadang ada sebahagian mereka yang melihat Nabi, tapi mereka sebenarnya tidak yakin dengan tuduhan tersebut. Salah satunya adalah orang-orang Yathrib. Mereka tidak yakin dengan tuduhan yang disematkan kepada Nabi SAW. Sehingga pernah kita ceritakan di Fathul Islam, ada namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam adalah seorang pendeta Yahudi, dan dia tinggal di kota Madinah. Ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, maka yang pertama kali dilakukan oleh pendeta ini adalah melihat Nabi. Pertama kali dia melihat Nabi, apa kata pendeta ini? Sesungguhnya wajah ini laisa biwajhin kadzab. Wajah ini bukan wajah pendusta sebagaimana yang dituduhkan. Wajah ini adalah wajah yang sempurna, yaitu betul-betul seorang Nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan kalimat itulah pada akhirnya dia pun diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikhwatul Islam, laisa biwajhin kadzab. Wajah Nabi adalah wajah yang sangat indah. Begitu juga dengan orang-orang Yathrib. Orang-orang Yathrib itu ikhwatul Islam, mereka
dikala sampai ke sebuah tempat yang bernama Mekah dan berada di Aqabah, maka Nabi juga menawarkan yang sama, maukah kalian mendengarkan apa yang akan aku sampaikan? Maka mereka mengatakan, apa salahnya kita mendengarkan apa yang dia sampaikan? Kalau benar, nanti akan kita terima. Kemudian mereka pun duduk sementara bersama Nabi SAW. Kemudian Nabi pun mulai membacakan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah apabila dibacakan, semua kita akan mendatangkan kenyamanan, ketenangan, kesejukan. Paham atau tidak paham maknanya, tapi Al-Quran adalah mukjizat sampai hari kiamat. Nabi SAW membacakan ayat-ayat ini sehingga tersentuh hati orang-orang Yathrib. Mereka tidak pernah mendengarkan kalimat yang serupa. Kemudian dengan itulah keluar ucapan mereka. Dari orang inilah, dari kalimat inilah orang-orang Mekah lari meninggalkan Nabi SAW. Dikala mereka lari, kita yang pertama kali menerimanya. Maka terkenalah dengan yang namanya bai'at Aqabah. Artinya mereka berbaiat kepada Nabi SAW untuk menolong dan membantu Nabi SAW. Dan itulah yang kita kenal dengan bai'at Aqabah yang pertama. Jumlah mereka hanya 12 orang saja, tidak banyak. Kemudian pada akhirnya ikhwatul Islam, ketika mereka pulang, mereka kembali berjanji bersama Nabi. Tahun depan di musim haji kembali lagi berjumpa. Maka mereka pun kembali berjumpa dengan Nabi dengan jumlah yang lebih banyak lagi, lebih daripada 70 orang. Kemudian terjadi lagi bai'at, dan itu terjadi di malam hari. Terjadi lagi bai'at, maka bai'at ini disebut dengan bai'at Aqabah yang kedua di sebuah tempat yang ada di Mina yang namanya Aqabah. Bai'at Aqabah, makanya disebut dengan bai'at Aqabah. Kemudian setelah mereka berbai'at kepada Nabi SAW, mereka pun pulang. Dan sebelum mereka pulang, mereka pun meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, utus kepada kami seorang yang akan membacakan Al-Quran. Karena Al-Quran, dengan Al-Quran mereka masuk Islam. Utus kepada kami seseorang yang akan mengajarkan kepada kami Al-Quran. Maka Nabi mengutus salah seorang pemuda, namanya adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu. Sebuah nama yang sangat indah. Seorang pemuda yang amat luar biasa. Seorang pemuda yang kaya raya. Tidak ada orang yang paling kaya yang dimewahkan oleh ayah dan ibunya kecuali Mus'ab. Dan kita selalu mengatakan Mus'ab itu adalah orang yang paling kaya. Di Mekah itu terkenal dengan kekayaannya, glamor kehidupannya. Bahkan kalau dia berjalan di kota Islam, dia memakai wangi yang paling indah. Kalau dia berjalan, kemudian sampai di sana 100 meter misalnya, maka wanginya masih tercium di sini. Saking wanginya, saking glamor kehidupannya, mewah. Namun dikala cahaya Islam menyapa dirinya, maka orang tuanya marah dan murka kepadanya. Kemudian ditinggalkan, diambil semua fasilitas yang pernah dia dapatkan. Sehingga dia pernah bertemu dengan Nabi dalam keadaan tidak punya sandal, dalam keadaan pakaian sudah compang-camping. Tapi itu tidak masalah baginya selama iman dan takwa ada dalam jiwa dan raga. Begitulah perjuangan para sahabat dikala mereka bersama baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu ajma'in. Dan dia adalah seorang pemuda, 30 tahun umurnya, 30-35 lah maksimal. Kemudian dialah yang diutus oleh Nabi ketika orang-orang Yathrib meminta salah seorang datang ke kota Madinah mengajarkan Al-Quran. Maka terkenalah Mus'ab bin Umair, duta pertama Nabi ke kota Madinah sebelum Nabi sampai di kota Madinah, untuk mengajarkan penduduk Madinah ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang pertama kali datang ke kota Madinah membawa agama adalah sahabat Mus'ab bin Umair. Ketika Mus'ab bin Umair sampai di sini, Mus'ab bin Umair memanfaatkan momennya untuk berdakwah. Jadi dia berdakwah di sini kota Islam, dakwanya sama dengan Nabi. Itu bacakan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Kemudian pada akhirnya dia pernah bertemu dengan salah seorang yang namanya Sa'ad. Karena di dalam kota Madinah itu ada dua Sa'ad, Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Mu'adz. Dan kedua-duanya adalah pemimpin yang ada di kota Madinah. Kemudian dia bertemu dengan dua orang ini, kemudian membacakan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Kalau pemimpinnya masuk Islam, maka semua yang lain masuk Islam. Dan itulah awal atau asal muasal semua penduduk Madinah masuk ke dalam agama Islam, dan mereka belum melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah asal muasalnya. Gara-gara Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu yang menjadi duta Nabi pertama atau menjadi duta pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ikhwatul Islam, ketika Nabi datang ke kota Madinah, maka penduduk Madinah mereka sudah terlalu rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka sudah masuk ke dalam agama Islam melalui jalur sahabat yang tadi telah kita sebutkan, yaitu Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian ikhwatul Islam, ketika terjadi perjanjian Aqabah yang kedua, maka Nabi pun diminta oleh orang-orang Madinah untuk datang ke kampung halamannya
dan mereka pun berjanji kepada Nabi bahawa mereka akan senantiasa menolong Nabi SAW. Maka terkenallah mereka dengan Al-Ansar. Itulah yang disebut dengan Al-Ansar. Dan di antara sifat Al-Ansar, sebagaimana kemarin kita menyebutkan, walladzina tabawwa'ud dar wal iman, yaitu mereka-mereka yang telah menyediakan tempat tinggalnya, rumahnya, hartanya, nyawanya untuk membela Rasulullah SAW. Jadi jangankan masalah tanah yang akan dicari oleh Nabi untuk pembangunan Masjid Nabawi, semuanya akan mereka berikan untuk Nabi SAW. Dan kemarin kita telah menyebutkan cerita dikala terjadi perang Badar di Ikhwatul Islam. Dikala terjadi perang Badar, disitulah kita akan melihat bagaimana perjuangan orang-orang Ansar. Karena di Badar kemarin kita menyebutkan yang ikut dalam perang Badar dari kalangan Muhajirin, berapa jumlahnya? Berapa jumlah orang Muhajirin yang ikut dalam perang Badar? Berapa kemarin kita sebutkan? Berapa? Berapa? Berapa orang? 300. Yang lain? Yang ikut perang Badar dari kalangan Muhajirin, bukan semuanya. Kalau semuanya kita tahu 313, 319, tapi dari kalangan Muhajirin berapa? 14. Yang lain 60. Kemarin kita telah menjelaskan 60 orang. Tadi ada yang menjawab 60. Siapa dia? Ini ya. Nanti ambil hadiahnya. Baik. 60 orang yang ikut perang Badar itu lebih daripada 300. Antara 313 sampai 319. Itu semua jumlah secara keseluruhan. Tapi dari yang ikut ini ada kalangan Muhajirin, ada kalangan Ansar. Terdapat dari dua kalangan, Muhajirin dan Ansar. Orang Muhajirin yaitu mereka yang hijrah dari Mekah menuju Madinah, artinya mereka bukan penduduk Madinah, maka disebut dengan Muhajirin. Berapa mereka yang ikut? 60 orang sahaja, kurang lebih 60 orang. Sisanya dari kalangan Ansar. Berapa sisanya? Yang ahli matematika, cepat cari sendirilah ya. Yang penting nanti dikurangi. Tapi sisanya berarti dari kalangan Ansar. Nah, di kala Nabi SAW harus dihadapkan dengan musuh yang persiapannya sangat lengkap, persiapan yang sangat luar biasa, maka Nabi tentunya bermusyawarah. Apakah kita pulang? Karena tujuan Nabi bukan untuk berperang. Nabi tidak pernah ingin berperang. Tapi tujuan Nabi kita sebutkan sebelumnya hanya untuk menghalangi kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan, yang jumlah mereka hanya 40 orang sahaja atau sekitarnya, dan mereka tentunya tidak membawa perbekalan perang. Mereka datang berdagang, bukan untuk berperang. Dan itulah yang tujuan pertama Rasulullah SAW. Kemudian dikala Abu Jahal, karena Abu Jahal ini Ikhwatul Islam, dikala mendengarkan Nabi menghalangi kafilah dagangnya, itulah yang ditunggu oleh Abu Jahal. Makanya Abu Jahal mempersiapkan semua pasukan yang ada, semuanya. Dan yang tidak ikut, maka dimarahi oleh Abu Jahal. Abu Jahal itu orang yang pandai berbicara. Salah satunya orang yang tidak mau ikut adalah Umayyah. Kita tahu Umayyah? Umayyah bin Khalaf. Siapa yang kenal dengan Umayyah? Umayyah majikannya Bilal. Majikannya Bilal, yang namanya Umayyah. Nah, Umayyah ini tidak mau ikut. Apa kata Abu Jahal? Tidak menjadi masalah kamu tidak ikut. Silakan kamu duduk di sini. Kemudian memakai wewangian. Ibarat seorang, kalau bahasa kitanya, banci. Bencong lah kalau bahasa kitanya, banci. Kalau ada di antara kita yang dibilang banci, sakit hati atau tidak? Tajamur nisa. Duduklah kamu di sini bertajamur. Tajamur itu biasanya kalau kita keluar, kita lihat ada wewangian yang dibakar. Biasanya di sini banyak, tradisinya di sini tajamur. Jadi ada tempat, kemudian dimasukkan kayu gaharu atau yang wangi, kemudian dibakar dan mengeluarkan wangi yang sangat indah. Itulah yang disebutkan oleh Abu Jahal, tajamur nisa. Hendaklah kamu berwangi-wangian sebagaimana berwangi-wangiannya perempuan. Artinya kamu sama dengan banci lah kalau bahasa kitanya. Maka Umayyah langsung berdiri. Kamu akan melihat bagaimana kekuatanku. Pada akhirnya dia juga mampus, dan kedua-duanya mereka sama-sama mampus di sana. Terlepas daripada itu semua Ikhwatul Islam, jadi Abu Jahal mempersiapkan pasukan, dan yang ikut berperang itu 1.300 orang pertama kali. Kemudian setelah mendengarkan kafilah dagang Abu Sufyan ini selamat, maka yang 300 ini kembali mundur. Tujuan kita bukan untuk menyerang Nabi, karena Nabi bagaimanapun masih kabilah dengan mereka, satu suku, satu kabilah, sama-sama Quraisy, keluarga. Kita tidak mau lagi, kita pulang. Karena tujuan kita ingin menyelamatkan kafilah atau menyelamatkan dagangan kita.
Nah, dagangan kita sudah selamat, apa gunanya kita lagi keluar? Nggak ada gunanya. Sehingga mundur 300 orang, maka tersisalah 1000 orang. Itulah orang yang ikut dalam perang Badar dari kalangan orang-orang Quraisy, 1000 orang. Asal-muasalnya 1300, tapi kemudian berubah menjadi 1000 orang. Kemudian ikhwatul Islam, maka Abu Jahal yang memimpinnya betul-betul mengadakan pesta yang luar biasa untuk menunjukkan kekuatannya. Tujuan dia, nanti kalau Muhammad itu kalah, orang-orang Arab ini akan tahu bagaimana kita ini tidak boleh dilecehkan. Itu tujuan yang dia inginkan. Kemudian ternyata ikhwatul Islam dikala sampai di Badar, maka tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Sehingga Nabi SAW dikala mendengarkan orang-orang Quraisy dengan persiapan yang lengkap, yang banyak, membawa semuanya, maka Nabi bermusyawarah dengan para sahabatnya. Kita pulang ke Madinah atau kita hadapi mereka dengan persiapan yang tidak ada. Maka Allah mengatakan, laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah. Allah menolong kalian ketika terjadi perang Badar, sedangkan kalian berada di dalam kehinaan. Artinya tidak ada persiapan. Nabi SAW berjalan menuju Badar. Badar itu dari sini berapa jaraknya? Kurang lebih 150 kilo. 150 kilo itu kalau jalan kaki jauh atau tidak? Lumayan ya. 300 meter saja dari hotel menuju Masjid Nabawi kita sudah bawa oles obat-obatan semuanya karena sakitnya kaki kita. Ini 150 kilo, coba bayangkan. Sehingga Nabi SAW dan Nabi berjalan. Jadi satu onta itu hanya 70 ekor. Onta itu sebagai tempat kendaraannya. Sehingga satu orang sahabat harus bergantian dengan 3 sahabat yang lainnya, termasuk Nabi. Jadi bergantian, satu onta bergantian yang menaikinya. Nabi bersama Ali dan bersama salah seorang sahabat yang lainnya. Berarti Nabi, kemudian Ali, kemudian sahabat yang lain. Bergantian, satu onta 3 orang bergantian naik di sana. Begitulah persiapan yang tidak ada. Kendaraan pun tidak cukup. Apalagi kuda. Kuda hanya 2. Kuda itu biasanya pasukan kuda. Kalau bahasa kitanya yang punya tanknya hanya 2. Sedangkan pasukan musuh semuanya punya kuda. Kemudian begitu juga persiapan yang lainnya. Betul-betul sebagaimana yang Allah sebutkan. Wa antum azillah. Kalian itu dalam keadaan kehinaan. Artinya tidak ada persiapan. Kemudian Nabi bermusyawarah. Orang-orang Muhajirin semuanya menjawab. Abu Bakar, Umar, Utsman semuanya mengatakan, ya, Utsman tidak ada ya. Abu Bakar, Umar, mereka mengatakan, ya Rasulullah, kita tidak akan pernah mundur. Kita maju. Tapi itu dari kalangan Muhajirin. Dan Muhajir jumlahnya hanya 60 orang saja. Sehingga Nabi menunggu jawaban daripada orang-orang Ansar. Karena nanti kalau orang Muhajirin yang bersama Nabi 60 kali 1000. Kemudian apa kata orang-orang Ansar? Pengikutnya, ada yang menyebutkan Sa'ad, ada yang menyebutkan sahabat yang lain, ya Rasulullah, ka'annaka turiduna, sepertinya engkau ingin kami dari kalangan Ansar yang berbicara. Apa kata orang-orang Ansar ini? Ikhwatul Islam, kita lanjutkan atau kita cukupkan dulu? Kalau lanjutkan tidak sempurna ya, karena waktu kita tinggal 8 menit lagi, tidak cukup waktunya. Nanti besok saja kita sambung ya, bersambung terus ya. Tadi ikhwatul Islam, karena waktu yang tidak cukup, karena di sini akan kita dapatkan pelajaran yang sangat indah siapa sebenarnya umat Rasulullah SAW. Jadi umat Nabi itu banyak diantara mereka yang mengaku-ngaku umat Nabi, tapi mereka belum membuktikan dirinya sebagai umat Nabi. Karena umat Nabi itu ada sifatnya, dan kita semua ingin menjadi umat Nabi SAW. Maka dari jawaban orang ini kita akan tahu siapa sebenarnya umat Rasulullah SAW. Semua kita adalah umat Nabi, tapi tidak semuanya Nabi menganggap sebagai umatnya. Karena umat Nabi adalah umat yang terbanyak, tapi banyak umat Nabi yang mereka seolah-olah bukan umat Nabi karena keingkaran, pembangkangan, karena mereka tidak mau tunduk dan patuh kepada Rasulullah SAW. Dan insya Allah pembahasan ini waktu Islam, karena waktu juga yang tidak cukup bagi kita untuk menjelaskannya. Dan insya Allah semoga Allah mudahkan bagi kita untuk membahas keesokan hari. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan karena kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus, penyampaian yang kurang berkenan. Kami mohon dimaafkan, dan kita selalu mengingatkan kepada kaum muslimin, terkhusus bagi kita yang ada di kota Madinah, di antara salah satu ibadah yang paling mulia ketika kita berada di dalam masjid Rasulullah SAW adalah belajar agama. Belajar agama itu adalah ibadah yang paling mulia. Statusnya sama dengan orang yang sedang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Makanya ikhwatul Islam, Abu Hurairah di kota Madinah, di samping kanan Madinah,
ada sebuah pasar yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Namanya pasar Manakhah. Namanya pasar Manakhah. Karena dulu di kota Madinah ada pasar, tapi itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Setiap yang masuk pasar kena pajak. Maka tentu itu memberatkan kaum muslimin. Kemudian Nabi pergi ke bagian kanan Masjid Nabawi. Kemudian Nabi meletakkan kakinya di sana. Ini pasar kalian, ini pasar kalian. Maka disebut dengan pasar Manakhah. Dan di sini bebas, artinya bebas kaum muslimin berdagang, sehingga orang-orang Yahudi mereka tidak lagi bisa menguasai pasar. Maka pasar ini tanpa pajak, tanpa pungutan, sehingga bebas kaum muslimin. Dan itulah pasar yang ditunjuk oleh Nabi SAW, yang kurang lebih jaraknya antara Masjid Ghamamah dengan Saqifah Bani Sa'idah, diantaranya itu semuanya disebut dengan pasar Manakhah. Makanya kalau ada yang berjualan di sana, itu masih bekas daripada yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, disebut dengan pasar Manakhah. Dulu sampai sebelum terjadi perluasan ini waktu itu untuk pasar, karena memang itu pasar yang disebutkan oleh Nabi SAW untuk penduduk Madinah. Kemudian Abu Hurairah berdiri di pasar, kemudian mengatakan, wahai orang-orang yang ada di pasar, tidakkah kalian tahu sekarang warisan sedang dibagikan? Kalau disebut dengan warisan, biasanya kita bayangkan adalah uang harta, warisan, namanya warisan. Mereka bertanya, di mana warisannya? Di dalam Masjid Nabawi. Mereka semuanya meninggalkan pasarnya, mereka tinggalkan, mereka berlari menuju Masjid Nabawi. Abu Hurairah tetap berdiri di sana karena dia tahu kalau mereka akan kembali lagi bertanya. Kemudian jika mereka sampai di masjid, tidak ada warisan yang dibagikan. Dia pergi lagi kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, mana warisannya? Maka Abu Hurairah bertanya, apa yang kalian lihat di dalam Masjid Nabawi? Maka mereka menjawab, yang kami lihat adalah orang yang beribadah, orang yang berdoa, orang yang belajar agama, orang yang memahami agamanya. Itu yang kami lihat, orang yang belajar halal dan haram. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu? Itulah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah meninggalkan dunia, dinar dan dirham kepada umatnya. Kalau dinar dan dirham yang ditinggalkan oleh Nabi, maka kita akan berperang dengannya. Tapi Nabi tidak pernah meninggalkan dinar dan dirham. Bahkan kepada anaknya Fatimah, Nabi tidak meninggalkan warisan. Warisan Nabi tidak ada kecuali dua, Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Dan apabila kita ambil terutama di dalam Masjid Nabawi, berarti kita yang kita bawa pulang adalah warisan dari Nabi SAW. Tidakkah kita bangga ketika kita berada di kota Madinah, kita membawa warisan Rasulullah SAW? Itulah warisan yang sesungguhnya, yaitu warisan agama. Walaupun hanya satu ayat, dua ayat, satu hadis, dua hadis, tapi itu tetap bagian daripada warisan Rasulullah SAW. Maka dengannya Nabi SAW menyebutkan, barang siapa yang datang ke Masjid Nabawi, kemudian belajar agama atau mengajarkannya, mengambil warisan Nabi, maka status dia sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Sebuah ibadah yang paling mulia. Keberadaan kita di kota Madinah, di dalam Masjid Nabawi, mungkin tidak terlalu lama, 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu maksimal. Maka kita manfaatkan untuk mengambil, menggali warisan Rasulullah SAW, sehingga tempat yang paling banyak kita habiskan waktu adalah Masjid Rasulullah SAW. Dan selama kita melakukan apa yang tadi kita sebutkan, maka status kita sama dengan orang yang sedang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan semoga kita yang ada di sini, walaupun dalam waktu yang singkat antara maghrib dengan isya, namun kita berharap kepada Allah agar kita semuanya dihitung sebagai orang yang sedang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, dan kita sedang mengambil warisan yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sebagaimana kita bermohon kepada Allah agar Allah ampunkan dosa kita bersama, dosa orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudari kita, keluarga kita. Kita pun meminta kepada Allah agar Allah berikan kepada kita keberkahan di dunia, kemudahan di akhirat sana, dan Allah masukkan kita bersama ke dalam surganya. Bagi kita yang ingin pergi ke Mekah untuk beribadah, semoga Allah jadikan atau Allah menerima semua amal ibadahnya. Allah kabulkan setiap doa dan permintaannya. Allah jadikan ibadah yang dia lakukan adalah ibadah yang diterima. Umrah yang dia kerjakan adalah umrah yang mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa damban manfura. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halamannya, semoga diberikan kemudahan dalam perjalanannya, kelancaran dalam setiap urusannya, diberikan kesempatan dan bisa kembali bersua dan berjumpa bersama keluarga yang ia tinggalkan dalam keadaan sehat walafiat. Sebagaimana kita berharap kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kesempatan kepada kita, kepada keluarga kita, dan kepada kaum muslimin agar mereka bisa berkunjung ke tanah haram Makkah dan Madinah. Kita tutup dengan ucapan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله